Bagaimana manusia bisa memiliki kemampuan psikis? Kemampuan psikis adalah kemampuan super yang dimiliki manusia yang berasal dari kekuatan pikiran. Video ini berisi penjelasan bagaimana kekuatan psikis ini bisa muncul dalam diri manusia. Ada beberapa bentuk kekuatan psikis yang kerap muncul pada manusia dengan tingkat kesadaran yang sudah tinggi. Terkadang beberapa bakat psikis ini sudah muncul pada manusia sejak kecil tanpa perlu dipelajari atau tanpa perlu dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dulu. Namun pada orang yang mengalami kebangkitan spiritual, bakat psikis ini biasanya juga akan muncul sendiri secara alami ketika kesadarannya sudah mengalami peningkatan. Beberapa kemampuan psikis yang kerap muncul dalam kehidupan manusia adalah proyeksi astral atau meraga sukma atau out of body experience, membaca aura atau energi orang lain, clairvoyance, telepati, telekinesis, retrokognisi, futurologi, kemampuan intuisi, dan lain-lain. Lalu bagaimana kemampuan psikis ini bisa muncul? Sebenarnya kemampuan psikis ini bisa muncul karena adanya indera keenam atau extrasensory perception atau ESP. Ini adalah indera yang abstrak dan kerap dianggap gaib karena tidak bisa ditentukan secara pasti yang mana organnya. Extrasensory perception sendiri berkaitan dengan otak kanan karena otak kanan memang didesain untuk bisa mengakses kemampuan imajinasi termasuk manifestasi dan intuisi. Otak kanan juga merupakan akses menuju pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Sedangkan kehidupan manusia sendiri 80-85% ternyata dikontrol oleh pikiran bawah sadarnya. Padahal pikiran bawah sadar ini adalah suatu bentuk kesadaran yang berubah. Biasanya lebih transendental, memiliki cakupan kesadaran yang lebih luas, bahkan multidimensi, dan dari sinilah manusia bisa memberdayakan banyak potensinya. Otak sendiri merupakan pusat komputer tubuh, pengendali pikiran, jiwa, dan segala proses atau mekanisme tubuh yang berjalan secara tak sadar. Dengan memahami kinerja otak, sebenarnya kita sudah selangkah lebih maju dalam upaya mengenali diri sendiri dan bisa mengenali sumber dari kekuatan supernatural kita. Otak sendiri terbagi atas 5 bagian. Lalu di bagian manakah kita harus menaruh perhatian lebih sebagai sumber dari kekuatan supernatural kita? Sebelum kita menemukan bagian otak yang menjadi sumber kekuatan supernatural kita, sebaiknya kenali dulu 5 bagian otak ini. 1. Otak besar atau cerebrum. Ini adalah bagian terbesar dari otak yang bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni bagian kanan dan kiri. Kita sering menyebutnya sebagai otak kanan dan otak kiri. Otak kanan mengendalikan mekanisme tubuh sebelah kiri, sedangkan otak kiri mengendalikan mekanisme tubuh sebelah kanan. Otak kiri berperan memberikan pikiran sadar atau conscious mind bagi manusia, dan dengan otak kiri pula lah manusia jadi punya potensi-potensi seperti yang ada di dalam tabel ini, yakni berpikir logika, analitis, sebab akibat, kronologis, dan rasional, memiliki kemampuan bahasa, menulis, dan membaca, berpikir secara sains atau matematika, fisika, kimia, dan sejenisnya, berpikir kritis, berpikir berdasarkan fakta, memiliki energi maskulin yang dominan, isyarat verbal, iya atau tidak, berpikir parsial, detail oriented, objektif, urut atau sekuensial, berkaitan dengan huruf dan simbol, terencana dan teratur, dan memiliki memori jangka pendek. Sedangkan otak kanan berperan dalam memberikan pikiran bawah sadar atau subconscious mind. Dan dengan otak kanan pula lah manusia jadi punya kemampuan berpikir seperti dalam tabel berikut ini. Otak kanan adalah pusat dari kreativitas, tempat manusia bisa menikmati dan menghasilkan kesenian seperti tari, musik, visual, dan sebagainya, penghasil visual atau gambaran atau warna, pusat intuisi, isyarat nonverbal, didominasi oleh energi feminin, tempatnya imajinasi, visualisasi, halusinasi, dan fantasi, berpikir holistik atau menyeluruh, melamun, tempatnya emosi, konseptual, berpikir acak atau random, berhubungan dengan gambar dan grafik, spontan, dan memiliki memori jangka panjang. Banyak orang-orang hebat di dunia ini adalah orang-orang yang mampu memberdayakan otak kanan mereka dengan baik. Dengan memberdayakan otak kanan, maka manusia juga bisa memprogram diri mereka sendiri agar mampu menjadi apa yang mereka mau dan bisa mendapatkan apa yang mereka manifestasikan. Sebab otak kanan adalah bagian otak yang memberikan pikiran bawah sadar manusia. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind sendiri adalah lokasi tempat pemrograman manusia. Yang memprogram adalah diri manusia sendiri atau diri sejati. Ketika manusia sudah berhasil memprogram pikiran bawah sadarnya, maka dengan sendirinya program itu akan berjalan secara autopilot dan manusia tahu-tahu mendapatkan apa yang ia mau. Banyak sekali program pikiran bawah sadar yang bisa dieksekusi manusia, seperti memprogram agar sembuh dari trauma, luka batin, memberdayakan diri agar lebih sukses, membuat energi perlindungan, bahkan melepaskan diri dari ikatan energi atau gangguan sihir orang lain.
2. Batang otak. Ini adalah bagian otak yang terletak di bawah otak besar dan berada di depan otak kecil. Batang otak menghubungkan otak besar ke sumsum tulang belakang dan ini berfungsi untuk mengontrol fungsi tak sadar tubuh seperti detak jantung, ritme pernafasan, tekanan darah, sistem imun, dan masih banyak lagi. Namun menurut Dr. Joe Dispenza dalam bukunya Becoming Supernatural, sistem tak sadar atau unconscious mind manusia sendiri ternyata bisa loh dikendalikan melalui pikiran bawah sadar atau subconscious mind manusia. Dari sini kita bisa membuat DNA baru, mengaktifkan antibodi hingga menyembuhkan diri sendiri dan masih banyak lagi. 3. Otak kecil atau cerebellum. Bagian otak ini sangat kecil dan ada di belakang batang otak dan ini kebanyakan berfungsi sebagai keseimbangan tubuh, perkembangan motorik halus, dan koordinasi otot saat bekerja sama. 4. Otak depan atau diencephalon. Bagian otak ini adalah lokasi bagi talamus, subtalamus, epitalamus, dan hipotalamus. Secara garis besar, otak depan berfungsi sebagai pengatur proses rangsang sensorik dan membantu memulai atau memodifikasi reaksi tubuh terhadap rangsangan. 5. Otak tengah atau mesencephalon. Bagian otak ini terletak di depan otak kecil. Ini merupakan pusat saraf okulomotoris atau saraf yang berhubungan dengan pergerakan mata. Di otak tengah ini pula lah kelenjar pineal manusia terletak. Kelenjar pineal merupakan pusat dari mata ketiga atau cakra ajna yang berfungsi juga dalam penglihatan. Namun, penglihatan yang dimaksud di sini tidak sama dengan sistem penglihatan yang dimiliki oleh mata. Mata ketiga manusia merupakan organ untuk melihat alam semesta melampaui dimensi yang biasa dilihat oleh mata biasa. Dan organ inilah yang berkaitan dengan kewaskitaan, intuisi, dan media untuk komunikasi-komunikasi dengan makhluk cahaya yang oleh peradaban kuno kerap disebut sebagai dewa atau malaikat, atau komunikasi dengan makhluk-makhluk rohani. Penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa ternyata kelenjar pineal juga memiliki sel-sel yang peka terhadap cahaya, mirip seperti sel-sel dalam retina mata. Dan kelenjar pineal juga menghasilkan hormon melatonin. Secara medis, hormon melatonin berfungsi sebagai pengatur siklus tidur manusia. Tapi ternyata hormon melatonin juga berfungsi dalam menghasilkan mimpi, visualisasi, imajinasi, dan halusinasi. Bekerja sama dengan otak kanan, inilah yang membuat manusia bisa melakukan manifestasi, imajinasi, bermimpi, dan melihat penampakan. Nah, dalam peradaban kuno dipercaya bahwa komunikasi-komunikasi dengan makhluk rohani seperti dewa, malaikat, roh leluhur, dan sebagainya itu terjadi melalui pengiriman getaran informasi yang ditangkap oleh kelenjar pineal. Namun dalam beberapa orang, ada yang memiliki kemampuan visualisasi yang sangat sensitif, sehingga getaran informasi yang ditangkap ini pada akhirnya secara otomatis diubah menjadi visual-visual tertentu, yang oleh orang umum dianggap sebagai penampakan. Namun dalam dunia medis dianggap sebagai halusinasi. Jadi, penampakan yang kalian lihat sebenarnya adalah ulah dari kelenjar pineal, hormon melatonin, dan otak kanan kalian sendiri yang sedang bekerja bersamaan. Komunikasi-komunikasi gaib, datangnya intuisi, datangnya wahyu atau wangsit, ilham atau ide juga biasanya terjadi ketika manusia sedang dalam kondisi transenden atau sangat rileks, sehingga kesadarannya naik menjadi kesadaran baru yang telah berubah. Nah, kondisi transenden ini adalah hasil dari pikiran bawah sadar atau subconscious mind yang merupakan kinerja dari otak kanan juga. Orang-orang di zaman dulu kerap melakukan meditasi, ritual-ritual, dan menari mistik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kondisi transenden ini. Karena ketika manusia sudah transenden, maka pikiran manusia berada dalam kondisi bawah sadar atau subconscious, dan manusia jadi bisa mengakses bentuk kesadaran yang lebih luas lagi. Ini adalah tempat bagi memori jangka panjang, belief system, blueprint manusia, habit atau kebiasaan, tingkah laku, reaksi, emosi, jiwa, dan lokasi pemrograman hidup manusia. Di tempat ini pula lah manusia bisa memberdayakan potensinya dan membangkitkan kemampuan-kemampuan psikis yang selama ini tertidur. Lalu bagaimana caranya memprogram pikiran bawah sadar ini agar kemampuan psikis atau potensi-potensi super lainnya itu terbangkitkan? Tentu saja di sini yang bisa memprogram pikiran bawah sadar adalah diri sejati. Bagaimana cara kita menemukan diri sejati ini? Selengkapnya akan kita bahas dalam online kelas bulan ini dengan tema Rahasia Semesta dan Misi Jiwa. Kalian juga bakalan dapat grup support dan bimbingan meditasi plus hipnoterapi supaya cepat kembali murni, menemukan diri sejati, dan bisa memprogram diri sendiri melalui pikiran bawah sadar. Sehingga selanjutnya kalian bisa membuat proteksi energi, menyembuhkan penyakit, membentuk DNA baru, memanifestasikan apa yang kalian inginkan, atau membangkitkan kemampuan psikis lainnya yang berguna untuk kehidupan. Sayangnya, online kelas ini belum tentu rutin diadakan, jadi mumpung ada, segera daftarkan diri kamu segera. Baca deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya.